Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segenap para bapak ibu pemirsa di studio maupun yang di rumah yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, memasuki hari yang ke-7 dari pelaksanaan bulan suci Ramadan pada tahun ini, kita semua masih diberikan kekuatan, kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menunaikan ibadah bulan puasa ini dengan baik. Semoga kita semua bisa menyempurnakan ibadah puasa kita hingga memasuki hari raya Idul Fitri, dan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu segenap pemirsa yang berbahagia, berbicara masalah puasa seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada setiap hambanya yang beriman agar hambanya menjadi golongan hamba-hamba yang bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, berbicara tentang keutamaan puasa. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam bulan suci Ramadan ini. Di samping bulannya Allah ciptakan mulia, di dalamnya Allah pula anugerahkan beberapa keutamaan-keutamaan. Salah satu di antaranya adalah diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu malam yang dikenal dengan istilah Lailatul Qadar, yang itu tidak mungkin kita capai, kita raih di bulan-bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin beserta segenap para pemirsa yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan ibadah puasa ini, kita semua membutuhkan keikhlasan dan kesabaran yang cukup ekstra. Mengapa demikian? Di dalam menjalankan puasa ini, kita semua tidak hanya dituntut untuk menahan diri untuk sementara waktu dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tetapi juga kita dituntut untuk bisa menahan diri, memelihara dan menjaga dari hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan merusak amal ibadah puasa kita. Pada bagian lain, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada umumnya kita sebagai umat Islam sanggup dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanggup untuk memperbanyak amal kebajikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Namun pada bagian lain, kita seringkali abai atau kurang mampu dalam hal menjaga, memelihara dari hal-hal yang dapat merusak amal ibadah kita.
Hal ini yang patut kita cermati bersama. Dikhawatirkan puasa yang dilakukan masuk dalam hadis yang disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wa ta'atus. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, namun dari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanyalah rasa haus dan dahaga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tentunya kita semua berharap amal ibadah puasa yang kita lakukan dengan susah payah, amal yang cukup menguras energi kita, menguras tenaga kita, ini berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu sekalian yang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara keutamaan puasa ini jika dilakukan betul-betul atas dasar keimanan, keikhlasan dan kesabaran kehadap, maka kita puasa yang kita lakukan akan menjadi tameng, akan menjadi benteng, pelindung dan penyelamat dari pedihnya siksaan api neraka. Sebagaimana dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa dapat menjadi tameng minan nari, dari siksaan api neraka. Dan ini merupakan puncak keinginan seorang hamba yang beriman kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana seorang hamba dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, puncak keinginannya adalah tidak hanya menggapai kebahagiaan di dunia, tetapi juga dapat menggapai ridho Allah dan terselamatkan dari siksa api neraka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya kemudian, puasa yang seperti apakah puasa seorang hamba itu dapat menjadi tameng kelak di hadapan Allah dari pedihnya siksa api neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa puasa seorang hamba dapat menjadi tameng dari pedihnya siksaan api neraka manakala puasanya seorang hamba tersebut dilakukan tidak hanya dalam hal secara lahiriah, memelihara dan menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga memelihara dan menjaga dari hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan merusak nilai amal ibadah puasa kita. Rasulullah menjelaskan hal-hal yang dapat merusak atau membakar dan mengurangi amal ibadah puasa kita itu setidaknya ada 5. Yang pertama, al-kadzib, berbicara bohong. Yang kedua, wal wibatuh, melakukan wibah. Yang ketiga, wan namimatuh, menciptakan propaganda atau adu domba. Yang keempat, wan nadhru bi syahwatin, melihat lawan jenis dengan syahwat. Yang kelima adalah wal yaminul fujur, yaitu sumpah palsu. Di antara 5 yang dapat merusak atau mengurangi amal ibadah puasa kita ini, setidaknya terdapat 3 hal yang seringkali membuat kita terperosok atau kita mudah tergelincir, sehingga nilai amal ibadah puasa yang kita lakukan dengan susah payah, yang cukup banyak menguras energi dan tenaga kita, ini tersia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut Rasulullah menjelaskan, asyamu junnatun minan nari ma lam yukhrikha bikadzibin aw wibatin. Puasa seorang hamba dapat menjadi tameng, dapat menjadi pelindung dan penyelamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari pedihnya siksa api neraka, sepanjang hamba tersebut tidak merusaknya dengan perbuatan-perbuatan kadzib dan wibah, dengan melakukan pembicaraan dusta atau melakukan wibah di saat sedang menjalankan ibadah puasa. 2 hal ini cukup sederhana, namun cukup banyak, cukup sering membuat nilai merusak nilai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu
tentu ini merupakan membutuhkan sebuah komitmen, kesadaran, dan ekstra hati-hati yang cukup tinggi dari kita semua untuk bagaimana puasa yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana nilai ibadah puasa kita ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.